Shalom para pemenang, selamat berjumpa kembali secara online dan malam ini saya rindu sekali kita semua boleh diberkati oleh firman Tuhan. Dan malam ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema orang biasa yang dipakai dengan luar biasa. Haleluya. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan dari Yakobus pasal yang kelima ayat ke-17. Ya, Yakobus pasal yang kelima ayat ke-17. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Elia adalah manusia biasa seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Mari kita buka satu bagian firman lagi di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat pertama, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Amin. Nah saudaraku sekalian, ayat firman Tuhan yang kita baca itu adalah ayat firman Tuhan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita bisa melihat sebuah pernyataan kuasa Allah yang besar ya di dalam ayat ini. Ya, ada sebuah otoritas yang luar biasa yang Allah berikan kepada manusia yang kita temukan di ayat ini. Nah, saudaraku sekalian, Elia adalah orang biasa. Dia lahir pada abad 9 sebelum Masehi dan masa hidupnya cukup pendek, yaitu sekitar 50 tahun lebih, dan kemudian dia diangkat oleh Tuhan ke sorga. Nah, ini hal yang sangat luar biasa dan kita juga perlu berdoa kalau Tuhan beranugerah maka kita bisa mengalami hal yang sama ya seperti dialami oleh Elia, yaitu kita mengalami pengangkatan ke sorga. Haleluya. Nah saudaraku sekalian, kita kembali kepada firman Tuhan. Yang kita baca itu adalah sebuah firman Tuhan yang sangat indah, sangat menguatkan, dan itu adalah sebuah ayat firman Tuhan untuk kita para pemenang. Haleluya. Nah saudaraku sekalian, apabila kita memperhatikan sejarah ya para tokoh Alkitab ya di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ya kita melihat tokoh-tokoh Alkitab atau orang-orang yang Tuhan urapi, Tuhan pakai pada masa tersebut dengan dahsyat. Nah saudaraku sekalian, maka kita menemukan bahwa mereka semua atau orang-orang yang Tuhan pakai itu adalah orang-orang biasa ya. Orang-orang biasa, mereka Tuhan pilih untuk menyatakan kuasa Allah yang luar biasa. Nah saudaraku sekalian, melalui kenyataan ini, maka kita mendapati bahwa Tuhan juga bisa memakai setiap daripada kita. Amin saudaraku, Tuhan bisa pakai kita semua untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan ini. Dengan kata lain, bahwa Tuhan bisa memakai kita sebagai alatnya yang dahsyat. Nah saudaraku sekalian, kita lihat bahwa Tuhan itu tidak sekedar memilih orang-orang pintar, orang-orang pandai, ya, orang-orang yang berpendidikan tinggi atau orang-orang yang mempunyai track record yang bagus ya di masyarakat, atau mereka yang telah mapan kehidupannya dan lain sebagainya untuk dia urapi dan untuk dia pakai. Tapi kita menemukan bahwa Tuhan juga memilih orang-orang yang sederhana dan orang-orang biasa ya untuk menyatakan kemuliaannya bagi dunia ini. Dan kita bersyukur untuk hal ini. Haleluya. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan, ini bisa terjadi karena Tuhan memiliki kuasa yang sangat amat besar yang bisa bekerja melalui diri kita. Ya, Tuhan memiliki kuasa yang tak terbatas yang bisa bergerak di dalam diri hidup setiap kita. Jadi saudaraku sekalian, di sini memberitahu kepada kita bahwa bukan apa yang kita miliki ya di dalam diri kita ya yang menentukan urapan Tuhan atas kita. Tetapi ya yang menentukan semuanya itu adalah kesiapan kita. Ya, kesiapan kita menjadi pribadi yang tersedia untuk Tuhan pakai. Nah, itulah yang menentukan urapan dan kuasa Tuhan atas kita.
Saudaraku sekalian, oleh sebab itu mari kita mengerti malam ini bahwa kesiapan dan ketersediaan diri kita itu adalah kunci utama kita bisa Tuhan pakai dengan dahsyat, ya. Itu adalah kunci utama, ya, Tuhan bisa pakai kita dengan luar biasa. Sebab dengan kuasanya yang tak terbatas, ya, Tuhan itu mampu, ya, bergerak dan berkarya melalui hidup setiap orang, ya. Tetapi ya, jikalau ada satu orang yang tidak siap, ya, dan tidak mau dipakai oleh Tuhan, maka kuasa Tuhan akan diambil daripadanya. Nah, saudaraku sekalian, apabila kita memperhatikan Yakobus pasal yang ke-5 ayat ke-17, ayat firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Nah, kita menemukan, saudaraku sekalian, ayat firman Tuhan mengatakan bahwa Elia itu adalah manusia biasa. Tetapi Allah bisa menyatakan kuasanya yang besar melalui dirinya. Ya, ketika Elia berkata bahwa hujan tidak akan turun 3,5 tahun, maka itu yang terjadi. Hujan tidak turun di tanah Israel, ya, pada masa pemerintahan Ahab. Ya, kita melihat pada masa itu kekeringan melanda di mana-mana, ya, sesuai dengan perkataan daripada Elia. Nah, ini hal yang sangat luar biasa. Saudaraku sekalian, Elia orang biasa, tapi Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Nah, hal yang sama juga bisa terjadi atas hidup Anda dan hidup saya. Kita adalah orang-orang biasa, tapi Allah bisa pakai kita dengan luar biasa. Nah, saudaraku sekalian, sebagaimana Elia adalah manusia biasa yang Tuhan pilih dan pakai, saya percaya bahwa kita juga bisa Tuhan pilih dan Tuhan pakai untuk menyatakan kuasanya yang luar biasa. Nah, malam ini, apabila saudara rindu hidup saudara itu dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan, ada beberapa hal yang harus saudara siapkan di dalam kehidupan saudara. Yang pertama yang harus ada di dalam diri saudara adalah, ya, saudara harus mengerti kehendak Tuhan dengan jelas. Mengerti kehendak Tuhan dengan jelas. Kita buka Matius pasal ke-28 ayat 19-20. Injil Matius pasal 28 ayat 19-20. Firman Tuhan berkata seperti ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita buka satu lagi, Injil Yohanes pasal yang ke-4 ayat 35. Firman Tuhan berkata seperti ini. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Amin. Nah, saudaraku sekalian, hidup di dalam kehendak Tuhan itu adalah sebuah pilihan hidup yang terbaik. Itu adalah sebuah pilihan yang terbaik yang bisa kita lakukan, ya, di dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita rindu hidup kita dipimpin oleh Tuhan, maka kita perlu mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita rindu, saudaraku sekalian, ya, hidup kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita mesti tahu apa kehendak Tuhan itu atas kehidupan kita. Tetapi persoalannya adalah seringkali kita hidup di dalam kehendak diri kita daripada kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Ya, kalau dengan demikian, maka sulit sekali kita mengetahui apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku sekalian, ketika kita, ya, melakukan apa yang kita inginkan, ya, tanpa kita mau mengerti apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita, maka kita akan hidup di luar kehendak Tuhan.
ya kita akan hidup di luar kehendak Tuhan. Nah, kalau kehidupan kita itu adalah kehidupan yang berada di luar kehendak Tuhan, maka Tuhan tidak bisa memimpin hidup kita. Tuhan sulit memimpin kehidupan kita. Nah, ini yang harus kita mengerti. Saudaraku sekalian, banyak orang berkata bahwa aku mau ya hidup di dalam kehendak Tuhan. Ya, aku mau dipimpin oleh kehendak Tuhan. Tetapi saudaraku sekalian, ketika semua yang kita lakukan di dalam kehidupan kita itu adalah seturut dengan keinginan kita, ya seturut dengan apa yang kita kehendaki, seturut dengan apa yang kita mau lakukan, maka kita akan sulit sekali ya hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu saudaraku sekalian, kita perlu mengerti, kita perlu menemukan apa itu kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku sekalian, kalau hari ini kita rindu, ya, kita rindu menjadi orang yang Tuhan pakai dengan luar biasa, maka kita perlu mengerti ya apa kehendak Tuhan atas hidup kita. Apa yang Tuhan inginkan dari hidup saya. Nah, seturut dengan firman Tuhan yang kita baca di dalam Matius pasal ke-28 ayat 19 sampai dengan 20, lalu dalam Injil Yohanes pasal ke-4 ayat ke-35, kita akan mendapati bahwa kehendak Tuhan atas kita semua itu adalah jiwa-jiwa dimenangkan. Amin saudaraku. Ya, itu yang Tuhan ingin kita lakukan, yaitu memenangkan jiwa sebanyak mungkin untuk Dia. Nah, oleh sebab itu, kalau kita mengerti ini adalah kehendak Tuhan, ini yang Tuhan kehendaki atas hidup saya, maka saudaraku sekalian, Anda harus mulai melihat orang-orang yang Tuhan taruh di dalam hidup Anda, ya, orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar hidup Anda. Tidak ada kebetulan Tuhan menempatkan kita ada di mana. Nah, saudaraku sekalian, ya, tidak kebetulan kalau Tuhan itu menempatkan Anda di kota atau di tempat di mana Anda berada, karena ada kehendak Tuhan yang sangat luar biasa atas diri kita. Nah, saudaraku sekalian, oleh sebab itu mari kita dengan jeli kita melihat ya orang-orang yang sekarang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan kita. Coba lihat keluarga kita, ya. Coba perhatikan akan tetangga-tetangga kita. Coba lihat kepada famili-famili kita. Coba lihat rekan kerja kita atau teman-teman sekolah, teman-teman kuliah kita. Coba lihat apakah mereka sudah percaya kepada Yesus atau belum? Apakah mereka sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka atau belum? Nah, saudaraku sekalian, seandainya mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari injili mereka, menangkan mereka. Mereka adalah jiwa-jiwa yang harus dimenangkan, yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Karena itu saudaraku sekalian, mari jangan kita hanya melihat hidup kita sendiri, tapi mari kita mencoba untuk melihat orang-orang yang bukan secara kebetulan yang ada di sekitar kita. Ya, mereka adalah objek-objek yang perlu kita menangkan, objek penginjilan yang perlu kita ya menangkan. Nah, saudaraku sekalian, oleh sebab itu, ketika Anda mulai melihat, Anda mulai menemukan orang-orang di sekitar Anda yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, saudaraku sekalian, mari itulah kehendak Tuhan atas kita, yaitu memenangkan mereka. Untuk itu berusahalah, ya, berusahalah untuk memenangkan mereka. Ya, karena kita perlu mengerti bahwa tujuan Tuhan itu menyelamatkan kita. Ya, tujuan Tuhan untuk memenangkan kita hari ini adalah agar melalui kehidupan kita semakin banyak orang boleh diselamatkan. Amin saudaraku. Ya, sadari ini adalah kehendak Tuhan bagi Anda dan kita bersyukur bahwa apabila kita boleh mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita bisa berjalan di jalan yang Tuhan ingin kita jalani. Apabila kita mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita punya hidup akan dipimpin oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan saya mau katakan, ketika Tuhan memimpin hidup kita, maka kita akan menemukan bahwa hidup ini adalah indah dan mudah adanya. Amin saudaraku. Oleh sebab itu kalau hari ini Anda rindu
dipakai dengan luar biasa, diurapi dengan luar biasa. Mari temukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan Anda. Saudaraku sekalian, hari ini banyak sekali orang dia rindu dipakai oleh Tuhan, ya dia rindu diurapi oleh Tuhan, dia rindu ya bahwa kemuliaan Tuhan itu dinyatakan melalui dirinya. Nah, kalau memang itu adalah kerinduan Anda yang terbesar, mari temukan kehendak Tuhan, sadari kehendak Tuhan di dalam kehidupanmu dan berjalanlah di dalam kehendak tersebut. Saya percaya maka Tuhan akan memakai hidupmu dengan luar biasa. Amin saudaraku. Mari ya kita lihat hal yang lain, kita lihat hal yang kedua. Hal kedua, ya kalau Anda ingin dipakai dengan luar biasa, dipakai dengan dahsyat oleh Tuhan, maka Anda harus mau sungguh-sungguh hidup di dalam rancangan Tuhan. Mari saudaraku sekalian kita lihat satu bagian firman Tuhan, ya. Kita lihat di dalam Efesus pasal yang kedua ayat ke-10. Kita buka Efesus pasal yang kedua ayat ke-10. Firman Tuhan berkata seperti ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Perhatikan, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu lagi Yeremia 29 ayat ke-11. Ya, kitab Yeremia 29 ayat 11, dan saya percaya ini ayat yang sudah sering kita dengar. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Saudaraku sekalian, menarik. Rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah sempurna adanya. Amin. Ya. Nah, ketika kita melihat rancangan Tuhan, maka kita melihat sesuatu yang sangat amat berharga, bernilai, sesuatu yang sangat amat dahsyat. Kenapa saya berkata demikian? Karena rancangan Tuhan untuk kita adalah memberikan kuasa dan otoritas yang Dia miliki untuk kita. Ya, itu rancangan Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ketika kita melihat di awal ya penciptaan, yaitu di dalam kitab Kejadian pasal pertama, kita melihat ketika Tuhan mulai menciptakan dunia ini, Tuhan menciptakan alam semesta ini detailnya satu persatu dari hari pertama sampai dengan hari ya terakhir hari ke-6 Dia menciptakan. Saudaraku sekalian, setelah Dia menciptakan manusia pertama ya, maka ya kita melihat bahwa Tuhan memberikan kuasa, Tuhan memberikan otoritas ya kepada manusia pertama yaitu Adam atas seluruh kehidupan pada waktu itu. Jadi dengan kata lain saudaraku sekalian, ya Adam berotoritas penuh dengan segala sesuatu yang hidup pada waktu itu. Karena itu kita melihat bahwa ya Adam bisa memberikan nama kepada semua binatang yang ada. Dia punya otoritas penuh, ya. Dia punya hak penuh, dia punya kuasa penuh atas kehidupan pada waktu itu, ya. Tetapi kita melihat kemudian manusia pertama pada saat itu yaitu Adam dan Hawa, ya mereka melanggar perintah Allah, ya. Yaitu Tuhan berkata, jangan makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi akhirnya mereka makan, mereka melanggar perintah Allah, lalu mereka jatuh ke dalam dosa. Perhatikan, ketika mereka jatuh di dalam dosa, maka mereka kehilangan kemuliaan Allah. Ya, salah satunya adalah mereka kehilangan ya kuasa dan otoritas atas kehidupan pada waktu itu. Ya, mereka telah kehilangan kuasa dan otoritas atas segala sesuatu yang telah Allah ciptakan. Tapi kita melihat ada hal yang sangat indah pada waktu itu yang Allah kerjakan. Begitu manusia jatuh di dalam dosa, hubungan dengan Allah terputus dan mereka kehilangan kemuliaan Allah, maka pada saat yang sama
Tuhan langsung merancang penyelamatan dan pemulihan hubungan serta otoritas antara Tuhan dengan manusia. Pada waktu itu Anda bisa baca di dalam kitab Kejadian pasal ketiga, 14 dan 15, ayat 14 dan 15. Nah, dan ya, kita melihat bahwa rancangan penyelamatan tersebut itu telah digenapi oleh Tuhan Yesus ya 2000 tahun yang lalu dengan datang ke dunia ini lalu mati di atas kayu salib. Dan setelah Tuhan Yesus menebus semua manusia, menebus mereka dari dosa-dosa mereka, maka ya kita menemukan bahwa Anda dan saya, kita semua ya sekarang itu telah ditempatkan kembali ke dalam rancangan Allah yang dahsyat. Saudaraku sekalian, rancangan Tuhan ya adalah membawa kita untuk hidup di dalam kemuliaan, yang membawa kita masuk dan hidup di dalam kemuliaannya melalui kuasa dan otoritas yang Dia berikan kepada kita. Ya. Nah, saudaraku sekalian, oleh sebab itu hari ini, mari ya, kita harus memperhatikan rancangan Tuhan atas kita. Sehingga kita tidak keluar ya dari rancangan Tuhan, sehingga kita tidak menyimpang dari rancangan Tuhan yang sempurna ya atas kita. Nah, saudaraku sekalian, apabila di dalam kehidupan kita itu tidak menyimpang, tidak keluar dari rancangan Tuhan, maka itu akan ya membuat Tuhan memakai hidup kita dengan maksimal. Jadi kalau kita menyimpang atau kita keluar ya atau hidup di luar dari rancangan Tuhan, maka Tuhan tidak bisa memakai kita dengan maksimal, dan itu sayang sekali ya. Nah, hari ini kita perlu mengerti, menyadari bahwa rancangan Tuhan itu indah. Kenapa? Karena rancangan Tuhan itu adalah menjadikan kita bagian dari proyek keselamatan di dalam namanya. Ya, Tuhan menjadikan kita bagian daripada proyek ya di mana orang-orang boleh diselamatkan. Jadi dengan kata lain, saudaraku, Anda dan saya sekarang kita ada rekan sekerjanya Allah, kita ada rekan sekerjanya Tuhan ya, dan rancangan Tuhan yang tidak pernah berubah ya sampai hari ini adalah memulihkan hubungan antara manusia dengan Dia melalui keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku sekalian, mari lihat hidupmu, lihat ya apa yang ada di dalam hidupmu. Pakailah semua kemampuan, semua talenta, semua karunia yang telah Tuhan berikan ya, yang telah Tuhan tempatkan di dalam diri Anda untuk memenangkan jiwa bagi Dia. Ya, pakailah seluruh ya yang ada di dalam hidupmu untuk menjadi jalan berkat, menjadi jalan di mana orang-orang boleh mengenal keselamatan dan mereka diselamatkan. Nah, saudaraku sekalian, oleh sebab itu mari perhatikan, rancangan Tuhan itu luar biasa ya untuk Anda dan saya. Karena itu mari fokuslah untuk hidup dengan sungguh-sungguh di dalam rancangan Tuhan atas kita. Berjalanlah dengan sungguh-sungguh ya di dalam rancangan Tuhan yang tidak pernah gagal itu. Saudaraku sekalian, saat Anda memberitakan Injil kepada orang lain, ya, saat Anda berjalan dalam rancangan Allah, Anda memberitakan Injil kepada orang lain. Saudaraku sekalian, ya, tidak semua orang yang kita injili, dia akan langsung ya percaya dan menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Seandainya orang yang Anda injili itu belum langsung percaya, belum mau percaya pada Tuhan Yesus, jangan kecewa, jangan menyerah. Karena pada saat Anda memberitakan Injil kepada mereka, benih-benih Injil itu telah ditaburkan atas kehidupan mereka. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda menyirami benih Injil yang telah Anda taburkan dalam hidup seseorang melalui doa. Anda sirami dengan doa Anda setiap hari. Dan saya mau katakan, suatu hari itu benih Injil itu akan bertumbuh, dan terus bertumbuh, dan akhirnya orang itu akan membuka hatinya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku sekalian, rancangan Allah
adalah menempatkan Anda di dalam kemuliaan-Nya. Yaitu melalui Anda, seseorang ya bisa Anda selamatkan. Seseorang yang Allah yang akan masuk ke dalam neraka, itu bisa Anda pindahkan ke sorga. Oh, ini adalah otoritas yang luar biasa. Kuasa yang luar biasa yang Allah berikan kepada Anda. Ini rancangan Allah untuk Anda. Oleh sebab itu pegang rancangan ini. Hiduplah dengan sungguh-sungguh dalam rancangan ini. Maka hidup Anda akan menjadi luar biasa. Amin saudaraku. Haleluya. Mari kita lihat hal yang ketiga. Apabila Anda rindu hidup Anda itu dipakai dengan dahsyat oleh Tuhan. Maka hal yang ketiga yang harus ada di dalam diri Anda adalah selalu siap sedia untuk Tuhan. Selalu siap sedia untuk Tuhan. Mari kita buka kitab 2 Timotius pasal keempat ayat kedua. 2 Timotius pasal keempat ayat yang kedua. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Garis bawahi, siap sedialah. Oke? Beritakanlah firman, siap sedialah. Saudaraku sekalian, siap sedia, ya, itu artinya selalu siap. Tidak dipengaruhi oleh sikon apapun, ya. Artinya kesiapan kita ya itu tidak dipengaruhi oleh hal apapun ya. Selalu siap. 24 jam siap untuk Tuhan. Amin. Ya, ini full time ya, tapi jangan hanya full time, kita juga perlu full heart. Oke, kita kembali. Nah, saudaraku sekalian, selalu siap sedia untuk Tuhan. Hal ini merupakan tantangan bagi banyak orang Kristen. Bahkan saya mau katakan, hal ini merupakan tantangan bagi setiap orang Kristen, ya. Karena sebenarnya kalau kita perhatikan, sebagai orang yang telah ditebus, ya, dan dibeli dengan harga yang mahal oleh Tuhan, maka hari ini sebenarnya kita adalah milik kepunyaan, ya, Tuhan. Yang mana Tuhan itu berhak penuh, ya, berhak penuh atas seluruh hidup kita, ya, dan sebagai milik kepunyaannya, maka kita harus selalu siap sedia untuk melakukan semua perintah maupun permintaan Tuhan. Ini harus kita mengerti, ya. Dengan kata lain, kita adalah hamba dan Tuhan adalah Tuhan kita. Roma 6:16 ya. Kitab Roma pasal 6:16 berkata seperti ini. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Amin. Jadi saudaraku sekalian, saya mau Anda menyadari akan posisi setiap daripada Anda. Kita ya adalah milik kepunyaan Kristus. Kita milik kepunyaan Tuhan. Jadi dengan kata lain, ya, Tuhan berhak penuh atas setiap hidup kita. Artinya apa? Artinya apapun yang Tuhan suruh kita lakukan, seharusnya ya tidak ada kata tidak. Tidak bisa, tidak mau, dan lain sebagainya. Karena kita sebagai milik kepunyaan Allah dan Allah berhak memakai kita dengan cara apapun. Saudaraku sekalian, saya berikan contoh. Apabila Anda ke pasar, Anda ke supermarket, ya, ketika Anda membeli sesuatu, ya, Anda beli, ya, contohnya Anda beli buah, ya, Anda beli buah apel, ya. Nah, ya, apelnya enak lah, apel Fuji gitu loh, Anda beli. Nah, setelah Anda beli dari supermarket, Anda bayar, Anda bawa pulang, maka apel itu adalah milik Anda dan Anda punya hak penuh atas apel itu. Amin, saudaraku. Anda mau makan, itu hak Anda. Anda mau taruh aja, ya, sampai busuk, itu hak Anda. Ya, tidak ada yang protes. Ya, itu apel Anda mau cincang,
ya, itu hak Anda. Ya, itu apa mau Anda rendam di dalam air, itu hak Anda. Anda mau buang, itu hak Anda. Anda mau tanam, itu hak Anda. Kenapa? Itu sudah Anda beli, Anda sudah bayar lunas. Dan itu punya Anda. Sama saudaraku, sebenarnya kita adalah milik Allah. Kita telah dibeli dengan harga yang mahal. Jadi sebenarnya Tuhan itu berhak penuh atas kehidupan kita. Tuhan bisa pakai kita untuk apa saja. Tetapi masalahnya saudaraku sekalian, kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang penuh kasih dan maha kasih. Walaupun dia telah menebus kita, dia masih memberikan kita hak bebas untuk menjalani kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, saya rindu malam ini Anda mengetahui kebenaran ini. Karena firman Tuhan berkata, apabila seseorang itu mengerti kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan dia. Kalau Anda mengerti kebenaran bahwa Anda adalah milik kepunyaan Allah, dan Allah punya hak penuh atas kehidupan Anda, maka Anda harus menyadari bahwa hidup Anda hari ini bukan milikmu, tapi punya Kristus. Oleh sebab itu, mari belajar untuk hidup menurut kehendak Tuhan, hidup di dalam rancangan Tuhan, hidup menurut apa yang Tuhan mau. Dengan kata lain, sebagai miliknya Tuhan, mari bersiap sedialah, ya, selalu untuk Tuhan pakai. Siap sedialah untuk menjadi alat yang bisa dia pakai untuk kebutuhan dia, bukan kebutuhan kita. Dengan kata lain, saudaraku sekalian, mari siapkan diri kita ya, untuk Tuhan pakai dengan sebebas-bebasnya. Firman Tuhan yang kita baca, saudaraku sekalian, saya sebut ini adalah sebuah kebenaran. Ya, dengan mengerti kebenaran ini seharusnya fokus hidup kita itu bukan pada dunia dan kehidupan ini, ya. Tetapi fokus kita harus kepada Tuhan dan kehidupan kekal nantinya yang akan Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku sekalian, perhatikan, dunia itu tidak bisa memberikan kita hidup yang kekal. Jadi kita jangan salah kaprah dengan kita mengejar kenikmatan, ya kita mengejar harta yang di dunia ini yang kita tidak bisa bawa ke sorga nanti. Tapi kejarlah kekekalan, kejarlah sesuatu yang bisa memberikan Anda hidup yang kekal nanti, jaminan hidup yang kekal. Dan coba lakukan sesuatu di mana kita bisa menginvestasikan semua yang kita lakukan itu menjadi harta bagi kita di sorga. Karena nanti kita akan kembali ke sorga, kita akan ke sorga. Itu tempat kita yang sesungguhnya. Dunia ini bukan tempat kita, tapi sorga itu adalah tempat kita. Mari saudaraku sekalian, arahkan hidup kita sekarang menuju jalan ke sorga, ya, dan jalani jalan tersebut. Nah, kita kembali, saudaraku sekalian, apabila kita rindu hidup kita itu Tuhan pakai dengan maksimal dan Tuhan pakai dengan dahsyat, maka kita harus menjadikan diri kita sebagai pribadi yang selalu siap sedia untuk melayani Tuhan dan berusaha untuk memakai setiap kesempatan untuk melayani Tuhan dan melakukan sesuatu kepada Tuhan melalui gereja GB Antioquia di mana saja Anda berada. Pakailah setiap kesempatan dengan baik. Ya. Saudaraku sekalian, kapasitas Tuhan memakai hidup kita itu tergantung kesiapan dan ketersediaan kita masing-masing. Maksud saya adalah semakin besar dan tinggi tingkat kesiapan dan ketersediaan kita melayani Tuhan akan membuat Tuhan memakai kita semakin dahsyat dan semakin luar biasa. Jadi dengan kata lain, ukuran Anda bisa dipakai dengan dahsyat dan luar biasa adalah tergantung kembali pada seberapa Anda siap dan tersedia untuk Tuhan pakai. Kalau Anda tersedia, Anda siap 24 jam untuk melayani Tuhan dan Tuhan pakai, maka Tuhan akan pakai hidupmu dengan dahsyat. Tuhan akan pakai hidupmu dengan luar biasa. Saudaraku sekalian, mari. Ketika Anda mengerti kenyataan ini, Anda dan saya, kita adalah manusia biasa.
Tapi Allah telah menunjukkan begitu banyak bukti bahwa orang-orang biasa telah Dia pakai dengan luar biasa. Anda dan saya, kita adalah orang-orang biasa. Tapi Tuhan sanggup untuk memakai kita dengan luar biasa. Pertanyaannya, hari ini, apakah Anda siap? Apakah Anda siap? Dan apakah Anda mempersiapkan diri Anda untuk Tuhan pakai dengan luar biasa? Saudaraku sekalian, mari mengerti dengan baik apa kehendak Tuhan dalam hidupmu. Lalu sungguh-sungguh hidup dalam rancangan yang telah Dia buat untukmu. Dan siap sedialah untuk Tuhan pakai. Siap sedialah untuk melayani Dia. Siap sedialah untuk melakukan sesuatu ya melalui gerejanya di mana Anda berada. Amin saudaraku. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Glory Jesus. Haleluya. Saudaraku sekalian, mari malam ini, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan, saya mengajak saudara untuk merenungkan akan kehidupan kita masing-masing di hadapan Tuhan. Saudaraku sekalian, hidup yang Tuhan berikan kepada Anda pada hari ini, atau keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada Anda, itu bukan kebetulan. Dan itu tidak terjadi secara kebetulan. Semuanya itu tidak terlepas dari rancangan Allah yang sempurna atas kehidupan ini. Rancangan Allah yang sempurna atas setiap orang, termasuk Anda dan saya. Hari ini ketika Anda mendengarkan firman ini, sebagai orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan, Tuhan mau pakai engkau. Tuhan mau pakai hidupmu. Hidup yang biasa-biasa. Tuhan mau pakai dan jadikan luar biasa. Saudaraku sekalian, Anda adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk membawa kuasa dan otoritas di dalam namanya. Anda adalah orang-orang yang telah Tuhan taruh kuasa dan otoritas dalam namanya di hidup Anda. Tuhan menghendaki melalui hidupmu, karya yang telah Dia awali dengan sempurna di atas kayu salib, itu diteruskan Anda dan saya. Ketika Anda melihat gereja GBI Antioquia, ketika Anda melihat visi misi yang Tuhan berikan, ketika Anda melihat kata penginjilan, maka Anda akan tahu bahwa gereja GBI Antioquia adalah gereja yang akan Tuhan pakai dengan luar biasa, dengan orang-orang yang luar biasa yang ada di dalamnya. Itu Anda dan saya. Gereja GBI Antioquia adalah gereja yang berjalan di dalam kehendak Tuhan, yang berjalan dalam rancangan Tuhan. Yaitu gereja yang selalu siap sedia untuk Tuhan pakai. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, hari ini bukan secara kebetulan Anda diselamatkan. Bahkan bukan secara kebetulan Anda adalah jemaat GBI Antioquia di mana saja Anda berada. Ada kehendak Tuhan yang dahsyat untuk Anda dan saya. Oleh sebab itu siapkan dirimu lebih lagi. Siapkan dirimu untuk menggenapi amanat agung Tuhan, menggenapi kehendak Tuhan, rancangan Tuhan, menggenapi apa yang telah Tuhan mulai di dalam kehidupanmu dengan menyelamatkanmu. Renungkan. Saudaraku sekalian, renungkan.
Buka hatimu. Buka hatimu untuk Tuhan. Buka hatimu untuk rancangan Tuhan. Buka hatimu. Oh haleluya, glory, glory Jesus. Karena saya percaya pada saat Anda membuka hatimu, maka pada saat ini juga Anda akan mulai menerima kuasa Tuhan di dalam hidupmu. Anda akan mulai menerima otoritas Tuhan atas hidupmu. Glory Jesus, glory, glory, haleluya. Oh haleluya, glory Jesus, haleluya. Saudaraku sekalian, kalau Anda adalah orang yang mau Tuhan pakai, Anda rindu dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa, mari taruh kedua tanganmu di dada. Saya mau berdoa bagimu. Jelas Anda rindu, Anda punya kerinduan besar supaya Tuhan boleh pakai hidupmu untuk menyatakan kuasa dan otoritasnya. Taruh tanganmu di dada, taruh kedua tanganmu. Haleluya. Bapa, pada saatnya hamba berdoa, hamba menyerahkan setiap tangan-tangan yang ditaruh di dada. Tuhan, Engkau lihat kerinduan mereka. Engkau lihat keinginan mereka. Engkau lihat harapan mereka. Mari Tuhan, Engkau beranugerah atas mereka. Sucikan, kuduskan mereka. Dan malam ini Engkau curahkan kuasa dan otoritasmu atas kehidupan mereka. Sertai mereka dan pakai hidup mereka mulai malam ini dengan luar biasa. Pakai hidup mereka untuk menjadi jalan keselamatan bagi banyak orang. Pakai hidup mereka untuk memberitakan Injil-Mu, untuk membawa kabar baik, kabar keselamatan yang ada di dalam nama-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mulai dari keluarga mereka, mulai dari tetangga mereka, famili mereka, rekan kerja mereka, bahkan teman-teman sekolah mereka. Tuhan pakai. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan setiap mereka dalam tangan kuasa-Mu. Mari Tuhan sendiri yang akan mengurapi, memberkati, mulia bagi nama-Mu di dalam nama Yesus yang luar biasa. Aku berdoa dan menyerahkan mereka. Haleluya. Amin. Amin.